Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ketut Leswidana Putra dengan NIM akhir 1127. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS Agama Hindu saya. Yang pertama, kasus pelanggaran dharma sebagai aparat negara. Contoh kasusnya, seorang pegawai negeri beragama Hindu menerima suap dalam bentuk hadiah dari kontraktor agar proyek pemerintah diloloskan meskipun tidak sesuai spesifikasi. Ia berdalih bahwa hal ini sudah biasa terjadi di lingkungannya. Pertanyaannya, yang pertama, jelaskan mengapa tindakan ini merupakan pelanggaran dharma dalam pandangan agama Hindu. Yang kedua, nilai-nilai apa yang seharusnya dijunjung oleh seorang abdi negara menurut ajaran agama Hindu. Jawaban yang pertama, tindakan menerima suap merupakan pelanggaran terhadap dharma, yaitu prinsip kebenaran, keadilan, moralitas dalam ajaran Hindu. Meskipun dana itu biasa diterimanya terus, hal tersebut tetap tidak dibenarkan karena bertentangan dengan nilai satya, ajarwa, aparigraha. Menodai proyek suci seperti proyek spiritual adalah bentuk pengkhianatan terhadap tanggung jawab dan pengabdian terhadap negara. Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap jawa abdi negara, yang artinya raksakti, raksitah, orang yang melindungi akan dilindungi. Yang kedua, seorang abdi negara menurut ajaran Hindu harus menjunjung nilai-nilai seperti berikut. Yang pertama, satya atau berkata dan bertindak jujur. Ada arjava, bersikap tulus hati dan tidak munafik. Aparigraha, tidak serakah dan menolak suap. Dan dhamma, mampu mengendalikan diri dari godaan kekuasaan. Yang adapun bakti, mengabdi dengan tulus kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Yang terakhir ada swadharma, yang menjalankan tugas sesuai tanggung jawab, profesi, dan penuh integritas. Yang soal 2, korupsi dan hukum karma pala. Sebuah kasus, Made, seorang kepala desa, menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Ia percaya bahwa karena tidak ada yang tahu, ia tidak akan terkena hukuman. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana konsep karma pala dalam ajaran Hindu. Menjelaskan konsekuensi dari tindakan Made. Yang kedua, apa pesan moral dari konsep karma pala bagi para pemimpin yang memiliki wewenang keuangan? Jawabannya yaitu dalam ajaran Hindu, karma pala adalah hukum sebab akibat yang menyatakan bahwa setiap perbuatan baik maupun buruk akan membuahkan hasil sesuai dengan penyebabnya. Tindakan Made yang menyalahgunakan dana desa adalah bentuk karma buruk atau papa karma yang pasti akan mendatangkan akibat negatif meskipun tidak diketahui orang lain. Tuhan dalam Hindu adalah Maha Tahu, sehingga tidak ada perbuatan yang luput dari pengawasannya. Akibat dari karma buruk bisa muncul di kehidupan sekarang atau di kehidupan selanjutnya. Maka meskipun Made merasa aman secara hukum dunia, ia tidak bisa lolos dari hukum spiritual yang berlaku universal dan adil. Soal 3, mengkhianati rakyat, mengkhianati dewa. Ada sebuah kasus, seorang anggota DPRD Hindu memperkaya diri melalui praktik korupsi. Saat upacara di pura, ia memimpin persembahyangan dan berbicara tentang kesucian dan kebijakan. Pertanyaannya yang pertama, tinjau kasus ini dari prinsip satya dan reta dalam ajaran Weda. Yang kedua, apa bentuk kemunafikan spiritual dalam kasus ini dan bagaimana seharusnya umat Hindu bersikap? Jawabannya yaitu kemunafikan spiritual terjadi saat seseorang berpura-pura suci di depan umum padahal tindakannya bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dalam kasus ini, ia tampil religius tapi berperilaku korup. Umat Hindu hendaknya bersikap kritis, tidak menilai hanya dari tampilan luar, dan tetap berpegang pada Trikaya Parisuddha. Pemimpin harus menjadi teladan dan umat wajib menolak kemunafikan atas nama agama. Soal 4, menodai yadnya melalui korupsi dana keagamaan. Contoh kasusnya, ketua panitia pembangunan pura terbukti menggelapkan dana sumbangan umat untuk kebutuhan pribadinya. Ia masih mengikuti prosesi dan memimpin karya yajna seperti biasa. Pertanyaannya,
Jelaskan bagaimana tindakan ini mencederai makna suci yatnya dalam umat Hindu. Jawabannya, dalam ajaran Hindu, yatnya adalah persembahan suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas untuk Tuhan, leluhur, dan sesama. Korupsi dana sumbangan umat demi kepentingan pribadi adalah tindakan tidak memurnikan yatnya karena dilakukan dengan kepura-puraan, karena tidak lagi dilandasi bakti dan ikhlas, melainkan untuk nafsu pribadi. Soal 5. Pendidikan karakter berbasis ajaran Hindu. Contoh kasusnya, seorang siswa SMA kedapatan mencontek dan menyuap petugas agar nilai dinaikkan. Ia mengaku belajar perilaku ini dari ayahnya yang merupakan pejabat dan sering memberi uang pelicin. Pertanyaannya, bagaimana nilai-nilai Hindu dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini? Jawabannya yaitu, nilai-nilai dalam ajaran Hindu seperti Satya, Dhamma, Aparigraha sangat relevan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Anak harus diajarkan untuk bersikap jujur dan mengambil uang bukan haknya. Pendidikan karakter berbasis Hindu perlu dimulai dari keluarga dan lingkungan sekolah dan memberi teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari agar generasi muda tumbuh dengan nilai kebenaran. Soal 6. Studi kasus di sebuah desa di Bali, masyarakat Hindu dan Muslim hidup berdampingan ketika hari raya Nyepi. Umat Muslim turut menjaga ketenangan lingkungan dan menghentikan aktivitas di masjid sementara untuk menghormati hari raya umat Hindu. Sebaliknya, saat Idul Fitri, umat Hindu membantu dalam menyiapkan parkir dan keamanan di sekitar masjid. Pertanyaannya, apa nilai ajaran Hindu yang tercermin dalam sikap masyarakat Hindu terhadap umat Muslim pada kasus di atas? Sikap masyarakat Hindu yang saling membantu dan menghormati umat Muslim menunjukkan pengalaman nilai Tatwam Asi, aku adalah kamu, yang mencerminkan rasa empati dan persaudaraan antar sesama. Selain itu, tercermin pula niat ahimsa atau tidak menyakiti, dharma dan sama yang menjadi landasan hidup berdampingan secara harmonis. Tindakan ini mencerminkan kesadaran spiritual bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk saling menghargai. Soal 7. Studi kasusnya, Iwayan seorang siswa Hindu yang bersekolah di sekolah umum. Ia memiliki teman-teman dari berbagai agama. Saat ada perayaan Natal, Wayan ikut membantu menghias kelas dan menghormati teman-temannya yang merayakan. Pertanyaannya, bagaimana penerapan ajaran Tatwam Asi dan Wasudewa Kutumbakam dalam kasus Wayan? Dalam kasus Ibu Ayu, ia menunjukkan penerapan nyata dari Tatwam Asi dan ikut merasakan pengalaman yang sama. Sementara itu, si Bapak juga mencerminkan nilai ajaran Wasudewa Kutumbakam, yaitu pandangan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga. Sikap terbuka toleran keduanya menunjukkan sikap bahwa ajaran Hindu sangat mendorong kerukunan umat beragama dan mendorong generasi muda untuk menghargai perbedaan dalam semangat persaudaraan universal. Soal 8. Sebuah studi kasus, sebuah Banjar di Bali berencana membangun pura. Namun lokasi pura berdekatan dengan gereja. Warga Hindu dan Kristen berdialog dan akhirnya menyepakati jadwal kegiatan ibadah masing-masing agar tidak saling mengganggu. Apa bentuk kerukunan beragama yang tercermin dalam studi kasus tersebut? Jelaskan kaitannya dengan konsep Dharma dan agama Hindu. Jawabannya, kerukunan beragama dalam kasus ini tampak dalam tindakan keseharian umat Hindu dan Kristen agar menciptakan nilai toleransi dan saling menghormati. Ini mencerminkan bahwa manusia menjaga hubungan baik dengan sesama. Soal 9. Dalam kegiatan gotong royong membantu balai desa, semua warga dari berbagai agama ikut serta. Mereka tidak membeda-bedakan latar belakang agama dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Pertanyaannya,
Sebutkan ajaran Hindu yang mendasari sikap gotong royong dan bekerja sama lintas agama. Jawabannya, sikap gotong royong dan kerjasama lintas agama mencerminkan ajaran Hindu seperti Dewa, Sangan, dan Tatwam Asi. Semua ajaran ini menekankan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bekerja sama demi kebaikan bersama. Dalam kegiatan membangun balai desa, semangat kebersamaan yang tidak membedakan agama merupakan pengamalan dari dharma sosial, yaitu menjalankan kewajiban kepada sesama dengan tulus dan ikhlas. Soal 10, contoh studi kasus. Dalam kegiatan Dharma Santi antarumat beragama, seorang tokoh Hindu menyampaikan pidato bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi pemisah, tetapi jembatan menuju perdamaian. Ia mengutip sloka dari Weda tentang persatuan umat manusia. Pertanyaannya, apa pesan moral yang disampaikan dalam kasus di atas? Sebutkan sloka Weda atau ajaran Hindu yang relevan. Pesan moral dari kasus di atas adalah bahwa perbedaan agama bukan alasan untuk terpecah, melainkan jembatan untuk membangun perdamaian dan persatuan. Ajaran Hindu sangat menekankan nilai toleransi persaudaraan. Sloka yang relevan dari Rigveda adalah Sangacha Devam Samwada Devam Samvo Manamsi Janatam, yang artinya mari kita berjalan bersama, berbicara bersama, dan berpikir dalam satu pikiran. Soal 11, I Gusti Ngurah seorang PNS beragama Hindu. Selalu memulai harinya dengan sembahyang sebelum bekerja di tempat kerja. Ia dikenal disiplin, jujur, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenang. Ia juga aktif mengikuti kegiatan sosial bermasyarakatan dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan lintas agama. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana I Gusti Ngurah telah menjalankan dharma agama dan dharma negara dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yaitu Gusti Ngurah telah menjalankan dharma agama dengan tekun sembahyang setiap hari dan hidup berdasarkan nilai spiritual Hindu. Ia juga menjalankan dharma negara dan menjadi pegawai negeri yang disiplin, jujur, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Sikap ini mencerminkan pelaksanaan Trikaya Parisuddha dan Catur Purusa Arta, khususnya dalam aspek dharma dan arta yang dijalankan secara seimbang. Soal 12, Made adalah seorang siswa SMA yang aktif mengikuti upacara keagamaan di pura saat beribadah. Di sekolah, ia juga rajin belajar mengikuti upacara bendera dengan hikmat serta terlibat dalam kegiatan bakti sosial lintas agama yang diadakan OSIS. Pertanyaannya, analisis sikap Made berdasarkan konsep keseimbangan antara pelaksanaan dharma agama dan dharma negara menurut ajaran Hindu. Jawabannya yaitu, sikap Made mencerminkan keseimbangan antara dharma agama dan dharma negara. Ia aktif beribadah dan mengikuti upacara keagamaan, sekaligus rajin belajar dan peduli terhadap sesama melalui bakti sosial. Dalam ajaran Hindu, keseimbangan ini sangat penting agar seseorang menjadi individu yang spiritual, grounded, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat.